Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel The Undercover. Nah, kita sekarang mau berbagi pengalaman memiliki sebuah kendaraan yang legend dan timeless itu perlakuannya sangat istimewa, guys. Dan ini Mercedes-Benz W124 E320 tahun 96 tipe MP atau Masterpiece. Kita miliki tepat di awal tahun 2024. Jadi selama ini berjalan kurang lebih persis dengan bulan sekarang, bulan tayang konten ini, guys. Bulan Juli akhir. Jadi kita udah pakai ini selama 7 bulan. Nah, selama 7 bulan itu 4 bulan pertama kita tidak ada masalah. Semua indikator, dan ini kita namakan si perak, guys, karena warnanya silver, kita namakan si perak. Jadi selama 4 bulan dari bulan Januari, Februari, Maret sampai April tidak ada kendala sama sekali. Baik itu kaki-kaki, mesin, dan interior, semua indikator berfungsi dan normal. Tapi setelah 4 bulan, jadi mulai bulan April mulai ada kendala. Yang pertama, AC tiba-tiba tidak dingin, dan singkat cerita kompresornya kena, guys, alias jebol sih belum, tapi centerpiece si karet sealnya terbakar. Jadi mula-mula AC normal, tiba-tiba tidak dingin, dan dicek buka kap motor, selang sekian menit tiba-tiba bunyi merosok di pulinya, di centerpiece-nya, dan tiba-tiba muncul kepulan asap, guys. Dan kita langsung matikan. Ternyata setelah dicek si kompresor centerpiece-nya jebol. Itu pertama. Nah, kita langsung masuk ke bengkel dan berkembang, guys, masalahnya. Dicek semua berkembang. Dari mulai kompresor AC, water pump rembes, fan belt sudah lemah, sudah mulai ditas, terus MAF atau mesh airflow sensor sudah tidak terbaca ECU-nya lagi, dan menjadikan mesin pincang, serta apabila digas malah ngedrop ya RPM-nya. Terus cylinder head rembes, dan kita packing, maksudnya ya, packing cylinder head kita buka. Itu berjalan di bengkel dekat rumah kita sama AutoCar. Jadi nanti ada ya deskripsi link-link khusus untuk kota Tasikmalaya untuk mobil Eropa, khususnya umumnya mobil apapun, apabila ada kendala, servis kecil, servis besar, ke Sam AutoCar. Jadi yang untuk penggemar Motuba atau mobil tua bangka, khususnya Eropa, mau Mercy, mau Volvo, mau apa lagi ya, yang Eropa lah, mungkin Volkswagen, Mini Cooper, Inggris ya, silakan aja, tidak usah ragu dan tidak usah takut mengenai maintenance. Langsung aja ke Sam AutoCar. Dan lebih baik apabila kita menghobi atau memakai mobil-mobil tertentu, sebaiknya masuk komunitasnya, dan itu sangat-sangat membantu, dan kami pun demikian. Nah, setelah mesin dicek, kemudian muncul lagi, guys, remes dari power steering, yang foam steernya itu yang ada gemboknya.
kita cek di bengkel sama otokar. Setelah ngolong, ternyata decknya korosi alias berkarat dari sasis sampai ke belakang. Nah, itu sangat penting apabila kita mau mengambil kendaraan Mercedes-Benz khususnya W124, sebaiknya cek kolongnya guys. Jadi decknya kemungkinan besar karena ya mungkin karakternya si W124 apabila bodi itu agak-agak tidak terlalu riskan, tapi deck yang udah di atas 20 tahun malah 30 tahun itu harus dicek guys. Dan memang relatif ya harga kita ini dapat bisa dikatakan di atas bahan, di bawah istimewa. Jadi ada di middle ya. Jadi semi bahan. Jadi semua pas waktu kita ambil memang mobil layak untuk aktivitas atau layak pakai. Jadi minor. Dan setelah kita cek, kembali lagi ke ngecek rembesan power steering dan propos, kita langsung masuk. Alhamdulillah sam otokar udah collab dengan Bengkelas khususnya untuk mobil gitu guys. Jadi, langsung ke BMS Ujang yang ada di Cikunir atau di Jalan Cintaraja, Kabupaten Tasik, Negara Singaparna gitu guys. Nah, alhamdulillah langsung kita pindah lokasi ke Cintaraja. Mobil sedemikian rupa masih bisa dipakai, jadi belum ada atau mesin udah beres, tinggal yang remesan power steering. Jadi ketahuan proposnya waktu pas membongkar komstirnya guys, yang ada gemboknya itu. Nah, alhamdulillah selama kurun waktu kurang lebih 2 pekan karena bengkelnya penuh di BMS Ujang, akhirnya selesai juga. Kembali ke bengkel sama otokar dan diteruskan untuk mencek remesan power steering. Ternyata seal-nya yang udah kena, seal komstir yang ada gemboknya. Mungkin untuk pemakai W124 tahu ya di mana letaknya si gembok untuk seal itu ya, seal komstir yang power steering itu. Nah, alhamdulillah selesai. Keluar dari bengkel sama otokar, pengelasan alhamdulillah. Untuk BMS Ujang, Bengkelas di Cintaraja, Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Singaparna, recommended. Dan untuk sama otokar, recommended. Jadi jangan takut untuk mobil-mobil Eropa, Amerika, Inggris. Kalau Jepang nggak usah disebutkan ya, otomatis semua bengkel bisa mobil Jepang. Tapi untuk Eropa, Inggris atau Amerika itu memang perlakuannya harus lebih istimewa, dan sam otokar termasuk bengkel recommended untuk kami. Nah, untuk AC atau kompresor setelah keluar dari sam otokar, kita ada MacGyver Tasikmalaya khusus yang menangani AC, Tosin AC Service. Namanya Tosin dan kebetulan dekat juga tetangga kami ya. Nah, setelah dicek si kompresor oleh Tosin dicombine dengan centerpiece-nya AC Volvo. Jadi sama-sama mobil Eropa, cuma warna merah. Dan inovasinya Masya Allah jos. Dan ini kompresornya bawaan. Nah, memang kompresornya original, tapi masih layak meskipun udah rusak dalamannya atau piston di dalamnya memang udah ada kendala ya, tapi itu udah sangat wajar. 28 tahun mobil ini. Jadi dikombine atau dikawinkan
si centerpiece yang bawaannya itu dengan centerpiece-nya kompresor Volvo. Dan alhamdulillah Rosin good job. Dan sampai sekarang AC dingin kembali. Nah, setelah berjalan dari sejak Januari ke April tidak ada kendala, kemudian April, Mei, Juni kita ini hampir 1,5 bulan tidak pakai karena berangsur-angsur kerusakannya itu ya. Nah, setelah berjalan keluar dari BMS hujan, keluar dari sama autocar, AC sudah tidak kendala, kita berjalan lagi warawiri dalam kota, luar kota tidak ada kendala. Muncul lagi guys, tiba-tiba di kaki-kaki bunyi yang tidak enak di kupingnya, kayak si roda mau lepas. Nah, ternyata setelah dicek tidak ada kendala apapun, kering guys, ball joint. Nah, itu harus dicek ya, kasih gemuk lah, atau apabila kita ganti oli mesin suka ada kan yang stempet atau penggemukan di kaki-kaki. Nah, itu alhamdulillah bunyi-bunyi yang tidak enak di telinga hilang, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Nah, setelah itu muncul lagi guys, tiba-tiba kupling, kita injak kupling pas kopa gigi tidak balik guys pada kuplingnya. Nah kita panik juga, jadi harus dicongkel atau apa namanya, dipakai kaki ya, dicongkel setelah kita ngoper congkel. Apalagi kalau misalnya di jalan yang agak sedikit macet atau kita mau mangkat dari mobil berhenti dari parkir. Dan yang paling riskan itu apabila kita perjalanan jauh. Nah, kita khawatir pas tiba-tiba perjalanan kita tidak bisa ngoper gigi, ngoper sneleng gitu, karena si kupling diinjak tidak balik lagi dan kadang-kadang ngeblos kan. Ngeblos kita kan nggak bisa maju gitu. Nah, ini manual ya, bukan matic ya. Nah, ternyata kita balik lagi cek ke bengkel Sam Autocar Agustin ya, dan ternyata master couplingnya guys yang jebol. Master coupling di sini ada dua, jadi ada master coupling atas dan master coupling bawah. Nah, identik setelah kita lihat di YouTube tutorialnya gimana, ada kendala di coupling seperti yang kami rasakan di mobil kami di Sepera. Nah, ternyata setelah kita cek, master coupling atas yang harus diganti, dan memang benar. Nah, ini untuk master coupling atas cukup mudah, hanya membuka dek yang di dalam ya, di antara di belakang peda rem atau peda coupling. Jadi dek yang dibuka itu bisa langsung diganti, dan itu tidak memakan waktu yang lama, kurang lebih lah cukuplah untuk 1 atau 1,5 jam. Dan alhamdulillah barangnya mudah didapat, kita langsung via online shop, atau apabila kita mau cepat-cepat beres ya kita langsung ke Bandung aja, banyak di bengkel memang ya, atau di toko yang memang khusus part-part mobil Eropa ya, di Pungkur. Nah, nanti kita cantumkan di deskripsi ya. Kita dapat, alhamdulillah, bukan bintang sih, tapi Jerman, dan memang termasuk part yang recommended ya, sering dipakai untuk mobil-mobil khususnya W124 ya. Dan alhamdulillah Sepera lancar lagi semuanya. Nah gitu guys, pengalaman kita selama mengendarai W124 E320 tahun 96 Masterpiece. Dan sedikit informasi untuk pemula seperti kami, jadi jangan takut. Mobil impiannya, apabila kita udah menabung atau kita udah ada rezeki dari Allah, jangan sungkan, jangan gentar,
mengenai perawatan atau maintenance. Pengalaman kami semoga bermanfaat. Dan sampai sekarang si Perak, Masya Allah, tabarakallah. Meskipun kita tidak apa namanya kemarin waktu ke bengkel dalam jangka waktu dari bulan April, Mei, Juni sampai sekarang Juli, 3 bulan ya, membuat kocek kita sedikit panik. Tapi apabila kita kategorikan atau dikalkulasikan pembiayaan maintenance kemarin, memang sudah waktunya. Jadi part-part yang kita ganti dari mulai kompresor, dari terus water pump, fan belt, pengecekan timing chain, cover arm, terus packing cylinder headnya, terus seal power steering, terus master coupling, korosi, itu memang apa namanya sudah waktunya. Jadi per 28 tahun berangsur-angsur harus mengadakan peremajaan. Dan apabila kita kalkulasi pembelian mobil dengan kemarin maintenance ya, masih di bawah kendaraan mobil LCGC harganya. Jadi jangan takut, jangan sungkan, gitu guys. Jadi performa, kenyamanan, serta pembawaan karakter W124 tidak kalah dengan mobil kekinian. Dimanapun, kemanapun kita pakai, insya Allah tetap terjaga legend dan timeless, bahkan masih dan sekarang dicari. Jadi semakin sulit guys. Jadi yang udah ada betul-betul direstorasi, dibangun supaya seperti baru lagi, bukan baru lagi dia lah, tapi seperti baru lagi, baik itu eksterior, interior, mesin dan kaki-kaki. Dan ternyata harganya dengan yang betul-betul istimewa masih di bawah kendaraan kekinian, khususnya LCGC, gitu guys. Dan tidak lupa kami juga ini memakai atribut dari Ikhwan kita, produsen Sirwal, baik itu atasan atau bawahan, seperti guys. Arbut memang nyaman dipakai. Dan tidak lupa produk Arbut tas lempang yang isinya kita dapat banyak untuk menyimpan barang-barang bawaan kita kemanapun dan sangat nyaman dipakai. Terima kasih Arbut, Masya Allah, tabarakallah. Itu guys, pengalaman kita memakai si Perak atau Motuba Mercedes-Benz W124 E320 tahun 96 tipe masterpiece manual. See you next vlog. See you next trip. Dan wassalam.